Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia selaku moderator dari kelompok 7 dan teman saya Elisa Novianti. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang aborsi. A. Pengertian dan tata cara aborsi. 1. Pengertian aborsi. Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijhad, merupakan masdar dari ajada atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqat al-ham. Keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan atau isqat, membuang atau melempar atau ilqa, dan melahirkan dalam keadaan mati atau imlas. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia sendiri, aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa 2 bulan kehamilan. Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran sebagaimana dikatakan Dr. Ghurardi, aborsi ialah berhentinya atau mati dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu atau dihitung dengan haid terakhir, atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan 3 bulan. Selanjutnya, 2. Tata cara aborsi. Banyak cara yang dilakukan orang di dalam melakukan aborsi. Egham melihat ada 4 hal yang sering dilakukan dalam melakukan aborsi, yaitu 1. Menggunakan jasa medis di rumah sakit atau tempat-tempat praktek. 2. Menggunakan jasa dukun pijat. 3. Menggugurkan sendiri kandungannya dengan alat-alat kasar. Dan 4. Menggunakan obat-obatan tertentu. B. Alasan dan motivasi aborsi. 1. Alasan aborsi, yaitu 1. Alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan dikarenakan tidak mampu membiayai atau membesarkan anak. 2. Adanya alasan bahwa seorang wanita tersebut ingin membatasi atau menangguhkan perawatan anak karena ingin melanjutkan pendidikan atau ingin mencapai suatu karir tertentu. 3. Alasan usia terlalu muda atau terlalu tua untuk mempunyai bayi. 4. Akibat adanya hubungan yang bermasalah atau hamil di luar nikah atau kehamilan karena perkosaan dan incest, sehingga seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi. 5. Alasan bahwa kehamilan akan dapat mempengaruhi kesehatan baik bagi si ibu maupun bayinya. Mungkin untuk alasan ini aborsi dapat dibenarkan. 2. Motivasi aborsi. Dalam hal ini yang akan dilihat dari perspektif hukum Islam adalah hanya aborsi yang disengaja, yaitu abortus provocatus. Lebih khusus lagi mengacu pada abortus provocatus criminalis karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Sementara aborsi spontan kita anggap sebagai kejadian di luar kemampuan manusia. Alasan-alasan seorang perempuan melakukan abortus provocatus criminalis menurut Huzaimah
Yango abortus provocatus criminalis ini didorong oleh beberapa hal, antara lain 1. Dorongan ekonomi atau dorongan individual. 2. Dorongan fisik. 3. Indikasi psikologis. 4. Indikasi genetik. 5. Dorongan kecantikan. 6. Dorongan sanksi moral. 7. Dorongan lingkungan. Resiko aborsi. Yang pertama, kematian perempuan karena aborsi jauh lebih besar dari kematian ibu karena melahirkan atau bersalin secara normal. Yang kedua, perempuan yang melakukan aborsi berlatar belakang kriminal. Biasanya banyak pertimbangan, antara lain karena hamil akibat hubungan yang tidak sah. Lalu pacar atau keluarganya mendesaknya untuk menggugurkan kandungan karena malu menanggung aib. Padahal perempuan yang bersangkutan sama sekali tidak menghendakinya. Akibatnya dirinya menjadi serba salah dan pasrah. Yang ketiga, perempuan yang melakukan aborsi akan mengalami gangguan kejiwaan seperti stres pasca trauma aborsi. Hukum aborsi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 346 sampai 349 KUHP tersebut mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana sebagaimana bunyi lengkap pasal-pasal tersebut di bawah ini. A. Pasal 346, seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. B. Pasal 347. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan penjara pidana paling lama 12 tahun. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana paling lama 15 tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Meskipun aborsi secara teknis ilegal dalam hukum pidana, tapi pada tahun 1992 muncul undang-undang yang lebih liberal, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dalam pasal 15 ayat 1, 2, dan 3. Undang-undang ini yang berkaitan dengan aborsi berbunyi sebagai berikut. A. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. B. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan yang pertama berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambil tindakan tersebut. C. Pasal 348. Yang pertama, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. D. Pasal 349. Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterapkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli. Yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga. Yang keempat, ada sarana kesehatan tertentu. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenal tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.